Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, apakah masih worth it nih iPhone 15? Di sini saya akan membagikan ya. Ini review saya selama pakai hampir setengah tahun memakai iPhone 15, teman-teman. Nah, untuk tipsnya, kelebihan kekurangannya apa saja sih, Bang? Apa ada perbedaan garansi beli sama TAM ya, ataupun sama iBox seperti itu, teman-teman? Nah, di sini untuk iPhone 15 ini worth it atau enggak tergantung orangnya ya, modalnya berapa, kecuali kalian dananya mepet ya 10 juta misalkan. Nah, langsung kalian cari nih hunting iPhone 15. Apakah 10 juta bisa beli? Jawabannya bisa ya. Nah, cari aja di sana di harga 10 juta, kadang-kadang toko sudah menjualnya di akhir tahun sebesar 10 juta 200 sampai 10 juta 400. Dulu harganya masih 10 juta 500 ya di bulan, kalau nggak salah Maret. Saya dari Maret sampai Oktober turun 200.000 rupiah. Jadi tinggal menunggu waktu apakah worth it ini belinya sekarang atau nanti di akhir tahun. Biasanya ada akhir tahun ada voucher. Nah, untuk membeli voucher saya sendiri harganya waktu itu 11 juta, saya pakai voucher 1 juta, jadi harganya ini 10.300.000 rupiah, teman-teman. Nah, untuk 10.300.000 rupiah ini saya cicil menggunakan kartu kredit Tokopedia kan, karena waktu itu limitnya masih ada. Oke, untuk iPhone 15 dibandingkan dengan iPhone 13 atau 14 Pro, ini speknya hampir sama dengan 14 Pro. Perbedaannya apa saja? Dari segi kamera mungkin hampir sama. Perbedaannya mungkin USB-nya ini sudah tipe C ya, seperti itu. Untuk dynamic island-nya kalau dibandingkan dengan 14 Pro ini mungkin nggak jauh berbeda spek dalamannya ya. Mungkin dari baterai saja ya berbedaan sedikit. Untuk dibandingkan dengan iPhone 13, kalau misalkan dananya itu ada 9 juta, iPhone 13 harganya udah mau 7 juta. Ada yang jual 8 juta juga yang di e-book, teman-teman. Kameranya hampir sama kayak iPhone 13, tetapi ini kamera selfie-nya ataupun video perekaman ya, dari kamera depan udah support 4K 30 fps sama dengan 60 fps seperti itu. Nah, untuk tipsnya kalau kalian beli warna hitam, bagaimana Bang reviewnya? Nah, pas saya beli yang warna hitam, ini di kamera belakangnya terkelupas, teman-teman, si catnya ya. Ini kan handphone ya, seperti ini. Jadi belakang kameranya itu terkelupas seperti itu. Entah itu warna hitam saja, kalau warna lain aman, yang sudah di review di grup-grup iPhone ya, teman-teman. Mau warna pink, warna yang hijau ya warna biru aman, tetapi warna hitam pas saya coba belakangnya emang bukan luntur ya, terkelupas karena mungkin waktu itu HP-nya pernah terjatuh, teman-teman. Untuk SOT-nya berapa? Nah, di sini SOT sudah di-upgrade ke iOS 26.1 ya. Itu resminya yang di sebulan ke belakang. Alhamdulillah di sini peningkatan baterainya lebih awet dan efisien ya. Kalau teman-teman pakai iPhone ini untuk bermain game, untuk perekaman konten kreator itu cukup, tapi nggak lebih dari cukup karena memorinya 128, ambillah yang 256. Harganya mungkin bukan 10 juta ya, melainkan 12 jutaan lah. Nah, kalau kalian mau baterainya awet tidak panas, pakai ya 15 plus ya, tetapi kekurangannya yang 15 plus ini lebih besar segini, kalau ini lebih kecil, jadi saya suka yang kecil ya. Nah, pas saya beli masukkan ke saku, alhamdulillah cukup. Ternyata ini ya harapan saya itu enggak cepat panas ya, tetapi pas merekam tanpa henti setengah jam itu terasa hangat-hangat seperti itu ya. Dan ternyata ini baterai health-nya mulai berkurang dari bulan Maret pembeliannya, sekarang udah bulan Desember, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, mau 8 bulan, teman-teman. Ini udah 94 ya baterai health-nya. Kenapa Bang? Yang pertama, saya memakai colokan charger ya. Ini kabelnya bawaan dari iPhone ya.
kabelnya bawaan dari iPhone. Untuk batoknya khusus dari batok Anker 20 watt ya, biar tidak panas seperti itu. Nah, ini aman sekali, HP-nya tidak panas dan tidak ngedrop. Nah, di ngedrop ini itu teman-teman, biasanya baterainya itu terlalu pas charger akhirnya panas. Nah, itu dikatakan ngedrop kalau saya ya. Nah, setelah itu ini baterai health berkurang, ternyata dipakai game online tiap hari teman-teman, yaitu dari jam 6 misalkan sampai jam 9, sekitar 4 jam sehari lah digeber teman-teman. Ternyata itu berpengaruh, baterai healthnya cepat berkurang, kira-kira seperti itu. Nah, untuk pemakaian circle count-nya sekitar 200 saya circle count, baterai healthnya 94. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau untuk konten kreator pakai HP ini udah lebih dari cukup. Tapi kalau memorinya sedikit, kalau 128 GB. Belum lagi nanti update ya. Nah, sisa berapa giga, Bang? Nah, setelah update kalau dikosongin nggak ada galeri, mungkin ini internalnya nyisa setengah lah, adalah seperti itu. Karena saya ini penyimpanannya ada foto, video, belum lagi mungkin kompres sama ngerekam. Jadi nggak cukup 128 GB kalau record video 4K ya teman-teman, video 4K sekitar setengah jam tanpa henti. Itu saya transfer ke HP lain untuk ekspor ya. Jadi HP ini nggak dipakai buat ekspor video. Nah, kalau teman-teman misalkan di sini ya untuk ngetes mic, apakah suara micnya lebih kenceng? Kalau memakai mic, saya pakai mic Takara, Bang. Tapi kok suaranya itu pelan banget kalau di iPhone 15, kalau di Android suaranya besar. Nah, mungkin ini adalah proses perekodan berbeda ya. Kalau kalian menggunakan iPhone memakai colokan, yaitu misalkan clip on, suaranya itu justru lebih bagus. Kalian playnya nggak boleh di iPhone, tetapi rekam memakai iPhone, playnya di Android. Nah, coba apakah suaranya sama dengan suara perekam yang di Android menggunakan mic Takara contohnya ya, karena kemarin mic Takara saya suaranya kecil, Bang, kalau di iPhone. Ada yang bilang seperti itu ya. Nah, teman-teman, untuk garansinya ini masih 1 tahun. Kalian mau beli yang TAM, Blibli ataupun iBook mungkin sama aja ya, kecuali kalau Inter ya baterainya cepat ngedrop. Kalau ini alhamdulillah baterai awet. Yang penting iPhone 15 base model itu kekurangannya dari SOT, dari memorinya mungkin ya yang 128 nggak cukup. SOT yang 15 plus sama yang 15 base model ini cukup jauh ya teman-teman. Tetapi kalau ukurannya mungkin ada yang mau yang besar ataupun yang kecil, itu menjadi pilihan ya. Kalau rekomendasi saya kalau pakai untuk kegiatan sehari-hari ya, ambil yang 256 GB sekalian. Mungkin harganya nanti turun di akhir tahun ya teman-teman. Dipantau terus nanti di 12 pixel apakah ada potongan 1 juta. Kalian bisa beli di Tokopedia atau di Shopee seperti itu ya. Nah, untuk penggunaan sehari-hari medsos itu tidak panas, kecuali kalau IG yang memuat video-video yang kuotanya besar, biasanya Instagram. Kalau YouTube ini justru dingin banget. Saya main YouTube 6 jam nonstop, baterainya ada 100%, itu berkurang sedikit ya, sekitar 10-15% 1 jam ya. Bisa kurang dari itu, kadang-kadang 8% seperti itu. Jadi panasnya ini kalau HP yang base model ini kalau dipakai game, dipakai tethering, terus pakai browsingan yang loading internetnya itu lebih loading memakan lama ya, apalagi kalau jaringan internetnya di TKP kalian itu towernya jelek, kalian menggunakan seluler. Kalau saya pakai WiFi ya tiap hari, alhamdulillah ini awet, tidak panas. Jadi kalau pakai seluler usahakan jaringannya yang bagus di tempat kalian biar HP-nya kalau untuk daily ini aman seperti itu ya. Nah, mungkin itu sharingannya mungkin dari saya untuk review iPhone 15 untuk di tahun 2025 ini, mau akhir tahun. Apakah worth it atau tidak tergantung dari dompet isi kalian, mau pilih spek yang mana, yang bagus ataupun menengah. Oke, mungkin sharingan seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.